Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, bicara soal alam demokrasi di era Jokowi ini, bukan kata saya nih ya. Banyak pihak, bahkan penelitian segala macam itu menyebutkan bahwa demokrasi meluncur ke bawah. Meluncur ke bawah. Demokrasi itu kan antara lain ciri utama itu kan memberi ruang untuk berbeda pendapat, memberi ruang untuk memberikan masukan dan kritikan. Nah, ini kan menjadi parah, meluncur ke bawah, terjun bebas di era Jokowi ya. Tapi di sisi lain beberapa waktu musim kritik luar biasa, misalnya ketika BEM UI memantik dengan julukan Jokowi the King of Lip Service, itu kan Jokowi memberikan komentar nggak apa-apa, itu biasa, kritik biasa, dituduh pelangak pelongo dan sebagainya kan gitu kan. Intinya sepertinya, ini benar sepertinya, saya katakan sepertinya Jokowi tidak masalah dengan kritik gitu ya. Tapi ternyata, ini dia nih, saya mau ngomong, ternyata berkali-kali apa yang Jokowi katakan itu selalu saja tidak sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Itu barangkali sebabnya antara lain kenapa BEM UI ya itu memberikan gelar The King of Lip Service. Memang terlampau banyak perbedaan, bahkan bukan cuma perbedaan, pertentangan, kontradiksi antara ucapan dan kenyataan. Mungkin itu sebabnya juga orang Australia menyebutnya Jokowi the Man of Contradiction ya. Nah, lagi soal kritik tadi, sebelumnya ketika dia di Blitar ada Suroto, peternak ayam petelur yang membentangkan poster. Dan posternya itu sungguh-sungguh nggak ada unsur penghinaan, nggak ada unsur apa ya, judulnya kan Pak Jokowi tolong bantu kami membeli jagung dengan harga wajar. Suroto pun nulisnya harga wajar loh, bukan harga murah. Karena ketika ditanya wartawan, dia mengatakan kalau saya tulis harga murah, saya juga kasihan petani jagung, makanya saya kasih harga wajar. Nah, itu pun ternyata langsung diringkus oleh polisi dan dibawa ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan, ya kan? Walaupun setelah itu kira-kira 1 pekan kemudian dia diundang ke istana, bla 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 bla. Dan kata Suroto ketika digeruduk oleh emak-emak setelah 2-3 hari diundang ke istana, kenapa? Karena emak-emak justru mengatakan ketika setelah dia diundang ke istana, itu justru harga jagung justru merangkak naik gitu loh. Jadi emak-emak ini nagih janji Jokowi kepada lewat Suroto. Lalu Suroto mengatakan seperti kita baca di media, sabar. Jokowi berjanji minggu-minggu ini akan diselesaikan katanya gitu kan. Jokowi berjanji akan menggeser alokasi jagung untuk Blitar dan Lampung yang menjadi sentra peternak ayam petelur kan gitu kan. Kemudian memang nggak lama kemudian 1 hari 2 hari berikutnya jagung yang dijanjikan Jokowi datang 2 truk 20 ton. 20 ton. Lalu si Suroto ambil sebagian, sisanya dibagi ke teman-teman peternak yang lainnya. Ini sebuah tentunya sikap yang bagus, tapi kalau kata Suroto mengatakan akan menggeser jagung dari wilayah lain ke Blitar dan Lampung, tentu jumlahnya semestinya tidak 20 ton. 20 ton itu ya kalau buat anak-anak kayak gula-gula aja, permen aja. Nah, ini saya mau bilang, kali ini ada berita, Kamis sih sebetulnya, hari Kamis, waktu Jokowi berkunjung ke Cilacap. Judulnya FNN tulis, nih saya ambil FNN aja dong ya, kalau Anda kenapa nggak ambil orang lainnya. Lagi warga diamankan polisi saat kunjungan Jokowi Cilacap. Maksudnya ke Cilacap nih ya. Oh, lagi warga diamankan polisi saat kunjungan Jokowi ke Cilacap. Saya udah baca beritanya dan aduh, saya betul-betul nggak habis pikir kok bisa ada peristiwa ini. Kalau peristiwa seperti ini ya. Oke, saya baca. Anggota kepolisian Resor Cilacap dibantu pemuda Pancasila mengamankan 2 warga saat kunjungan Presiden Joko Widodo
di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 23 September. Anggota polisi dibantu oleh pemuda Pancasila. Bayangin bos. Jadi polisi melibatkan ormas. Oke, belum selesai ya. Informasi yang dihimpun antara itu di Cilacap, dua warga yang belum diketahui identitasnya itu diamankan secara terpisah di sekitar lapangan Krida Nusantara, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Oke. Salah seorang anggota pemuda Pancasila Kabupaten Cilacap, Suwarko, mengatakan dua orang yang diamankan tersebut sudah dicurigai sejak awal. Sudah dipantau, oke? Belum menarik. Ada kalimat-kalimat berikut yang menarik. Awalnya kami diberitahu oleh anggota kami bahwa di belakang gawang ada orang yang mencurigakan. Oleh anggota kami berarti sama pemuda Pancasila, oke? Lalu kami kumpulkan anggota untuk titik fokus orang yang dicurigai, ucapnya, oke? Selain itu, kata dia, Suwarko tadi, pihaknya juga diberitahu oleh polisi jika ada orang yang mencurigakan. Jadi diberitahu oleh polisi ada orang yang mencurigakan. Menurut dia, Suwarko tadi, polisi tersebut, nah mulai nih, polisi tersebut juga meminta agar segera mengamankan orang itu jika ada pergerakan yang mencurigakan. Bos, ini lucu banget. Polisi meminta pemuda Pancasila mengamankan orang tersebut bila melakukan pergerakan yang mencurigakan. Polisi, bos, meminta ormas pemuda Pancasila untuk mengamankan orang itu. Terus polisinya ngapain gitu loh? Ini kan bahaya. Tindakan ormas mengamankan warga itu bahaya. Bisa memicu timbulnya konflik antar warga. Kalau yang diamankan tidak terima gimana? Beda. Kalau yang mengamankan polisi tetap beda. Ada suasana apa ya? Suasana perasaan orang yang diamankan oleh polisi, petugas resmi pemerintah yang dibayar, digaji, diberi fasilitas, diberikan perlengkapan oleh pemerintah, oleh negara, oleh rakyat untuk mengamankan. Beda dengan ormas. Ini berita dikutip dari Antara ya. Ya harusnya memang kita verifikasi lagi, tapi untuk sementara saya percaya dengan Antara. Kalau peristiwa yang seperti ini sungguh-sungguh aneh. Polisi memberitahu kepada pemuda Pancasila itu ada yang mencurigakan. Nanti kalau dia melakukan tindakan tidak mencurigakan, kamu amankan. Lalu kenapa nggak polisinya aja? Gitu loh. Itu aneh itu ya. Kami saat itu sedang membantu anggota Polres Cilacap yang tengah melakukan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi. Akan tetapi, nah ini menarik lagi deh. Akan tetapi ketika rombongan Presiden Jokowi hendak melintas di lapangan, kata dia, tiba-tiba ada gerakan mencurigakan karena kedua orang tersebut seperti hendak mengeluarkan poster dari dalam tas. Oleh karena itu, Suwarko bersama anggota Pancasila lainnya, pemuda Pancasila lainnya, langsung mengamankan dua orang tersebut. Kendati demikian, dia mengaku tidak tahu isi atau tulisan dalam poster berwarna putih itu karena belum sempat dibentangkan dan langsung diambil polisi. Posternya belum sempat dibuka, langsung diambil polisi, ujarnya. Bos, ini berita ini seru sekali, sangat seru. Baru gerakan mencurigakan seolah-olah ingin mengambil poster dalam tas, langsung diamankan. Jadi poster itu belum dibentangkan, bro. Bayangkan, ini kan sungguh-sungguh tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa pemerintah itu butuh kritik. Supaya pemerintah tahu salah. Keliru kalau tidak dikritik. Nah gimana mau kritik? Mau membentangkan saja udah diamankan. Belum membentangkan saudara. Yang mengamankan itu anggota Ormas Pemuda Pancasila. Masya Allah. Anda mau ngomong apa? Ini negara demokrasi macam apa? Negara demokrasi macam apa bisa begini?
Katanya tidak anti kritik, baru mau mengambil poster, masih dalam tas sudah diamankan. Bahkan yang mengamankan pun tidak tahu poster itu bunyinya apa karena langsung diamankan, belum sempat dibentangkan. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Masya Allah. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua orang itu hendak menyampaikan protes kepada pemerintah atas kesulitan warga mendapatkan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Bro, ini tanpa disampaikan saja, semua orang tahu bahwa sekarang ini sulit betul mendapatkan pekerjaan di era pandemi. Sekarang ada presiden mau datang, dan ini kesempatan mereka untuk menyampaikan. Melaporkan, Pak, ini loh Pak, kita susah dapat kerjaan karena pandemi. Lalu itu diamankan. Aduh, saya betul-betul gak habis pikir deh. Betul-betul gak habis pikir. Aneh betul. Maunya apa sebetulnya? Maunya apa? Saat dihubungi melalui saluran telepon, Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Leganek Mawardi membantah jika ada warga yang diamankan petugas saat kunjungan Presiden Jokowi di Cilacap. Ini aneh lagi kan? Kapolresnya bantah, bro. Peristiwanya ada 2 orang yang diringkus oleh petugas pemuda Pancasila dan petugas polisi, tapi Kapolres mengatakan tidak diamankan, tidak ada. Ini kebohongan. Kalau peristiwanya ada, kenapa mesti membantah-bantah? Nggak ada yang diamankan. Kami tidak mengamankan orang. Mungkin dia ingin menyampaikan aspirasi, makanya ditanyain karena tidak sesuai dengan jadwal kan. Aduh, aparat kita, astagfirullahaladzim. Mungkin dia ingin menyampaikan aspirasi, makanya ditanyain karena tidak sesuai dengan jadwalnya kan. Tetapi belum ada laporan untuk diamankan anak buah saya. Nggak mengamankan orang itu. Ini polisi gimana maksudnya? Dia mesti lapor gitu, ada jadwal gitu. Pak polisi, nanti Pak Presiden lewat, saya mau bentangkan poster ya. Mau begitu misalnya, supaya masuk dalam jadwal. Ya Allah, polisi, astagfirullahaladzim. Aneh, betul-betul aneh ini. Betul-betul susah dipahami kalau begini. Ya Allah, ya Allah. Piye tau cak. Bukan cak ya kalau itu ya. Polisi Cilacap bukan cak. Ini belakang saya lagi di Bandung nih. Tadi masih gelap karena habis sholat subuh. Jadi kaca saya buka supaya ada cahaya. Begitu menjelang siang lebih terang gitu ya, agak backlight. Sorry, geser-geser dikit ya. Nah, belum pernah kan ada podcast begini. Oke, balik lagi ke persoalan tadi. Ini ampun. Aduh, ya Allah, ini gimana? Jokowi itu sudah bolak-balik mengatakan tidak anti kritik. Yang terbaru dia ngomong di depan para pemret ya, pemimpin redaksi, tanggal Rabu 15 September ya. Jokowi soal moral kritik saya sudah tegur Kapolri. Kan keren nih di CNN nih ya. Jokowi soal moral kritik saya sudah tegur Kapolri, oke? Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menegur Kapolri terkait tindakan reaktif aparat terhadap pelaku moral berisi kritik kepada pemerintah. Saya sudah tegur Kapolri soal ini, ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Merdeka Kepresidenan. Jokowi juga mengaku tidak mengetahui perihal penangkapan. Termasuk juga soal penghapusan mural. Iya, tambah seru lagi kan. Jokowi mengaku tidak tahu perihal penangkapan, termasuk soal penghapusan mural. Namun dari informasi yang ia terima, tindakan represif itu merupakan inisiatif petugas di lapangan. Iya. Bayangin, Sos. Jadi presiden ngapain aja belusuan kemana-mana? Kok bisa nggak tahu tuh ada penghapusan mural yang sangat viral gitu loh. Kan dia main medsos juga. Dia main Instagram juga. Main Twitter juga. Loh kok bisa nggak tahu gitu loh. Kok bisa nggak tahu? Aduh, termasuk soal penghapusan mural. Kok bisa nggak tahu gitu loh. Ya Allah, ngapain aja presiden kita itu? Ya, tapi dia dapat laporan dari Kapolri katanya ya.
Kapolri mengatakan itu bukan kebijakan kita, tapi Kapolres. Dari Kapolres juga menyatakan bukan kebijakan mereka, tapi di Polsek. Iya loh. Kapolri bilang bukan kita nggak perintahkan, nggak ada begitu. Itu Kapolres. Kapolres bilang bukan kita, itu Kapolsek. Masya Allah. Begini modal kepemimpinan kita. Semua nyalain di bawah. Saya nggak ngerti ya, tapi kalau nggak salah denger, itu ada semacam pepatah, anak buah tidak pernah salah, yang salah komandan. Kan begitu. Harusnya. Ini negara dagelan betul. Presidennya kalau ngomong apa, faktanya apa beda. Aparatnya, kepolisiannya, dari atasnya menyalahkan bawahan nyalahkan bawahan lagi, bawahannya. Aduh, ya ampun, Mas Jokowi. Sampai kok nggak tahu ada penghapusan mural gitu loh. Sampai nggak tahu ada penangkapan orang-orang yang melukis mural. Lalu ngapain aja sampean, Cak, Mas? Waduh, aneh ini. Kalau jangan bilang, semua kan nggak harus saya urusin. Lah ya kalau nggak urusin, sampai siapa yang ngurusin negara ini? Itu kan ada menterinya. Ya udah, kalau ada menterinya serahkan menterinya dong. Jangan semua diambil alih juga. Bagi-bagi sertifikat sampai yang ngambil. Karena ada menterinya. Ayo apa? Bagi-bagi sembako sampai juga belusuan ke kampung-kampung. Karena ada menterinya, Mensos. Jadi jangan pilih-pilih gitu loh, Om. Giliran soal pencitraan, paling cepat, paling duluan, paling depan gitu loh. Giliran tanggung jawab, kan ada tanggung jawab, bukan saya. Enak betul. Tukeran yuk presiden yuk. Kalau gitu doang, jangankan sampean. Aduh, anak SMA juga bisa. Kamu kalau pencitraan kamu yang maju. Kamu kalau bagi-bagi sembako kamu yang maju. Kalau yang salah tugas apa namanya, kasih anak buah kamu, celah anak buah. Begitu. Sedap betul. Oke, intinya seperti itu aja saya mau ngomong. Jadi jangan cuma bikin lip service kata anak-anak BEM UI ya. Buktikan kalau pemerintah, wabil khususon Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi tidak anti kritik. Perintahkan, saya kasih saran kepada Presiden Jokowi, perintahkan Kapolri untuk melarang bawahannya, aparatnya mulai dari Polda, Polres sampai Kapolsek, kalau perlu sampai pos-pos polisi subsektor, perintahkan jangan sampai ada lagi orang yang diamankan, ditangkap, dimintai keterangan hanya karena menyampaikan kritik, misalnya dengan poster. Itu lakukan, Mas Jokowi, lakukan itu. Ayo, lakukan, perintahkan. Saya nggak mungkin kasih ultimatum seperti anak BEM UI ya, BEM SI dan Gasak ya, yang ngasih ultimatum Jokowi harus mempekerjakan 57 pegawai KPK yang dipecat karena TWK dalam tempo 3 hari, 3 kali 24 jam. Saya nggak mau begitu. Saya cuma menyarankan sebagai warga negara, sebagai rakyat pembayar pajak yang membayar gaji fasilitas semua pejabat negara, aparat negara, termasuk presiden, khususnya presiden dan wakil presiden. Buktikan. Kali ini benar-benar saya berharap ini saya bikin podcast hari Sabtu tanggal 24 September. Saya berharap betul dalam waktu dekat presiden bikin statement, saya sudah perintahkan Kapolri untuk melarang jajaran di bawahnya mengamankan, menangkap orang-orang yang menyampaikan kritik dan protes. Tapi kalau ini bukan kritik, bro. Ini cuma aspirasi, mau mengatakan Pak Jokowi, rakyat susah mendapat pekerjaan di era pandemi. Kritiknya di mana? Itu diamankan, bahkan belum sempat digelar posternya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ampun, gue mesti bagaimana lagi. Ya udah gitu aja deh, kalau gitu deh. Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.